2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, menjelang siang, kurang lebih pukul 8.30. Saya kembali lagi akan menunjukkan Anda bagaimana kita memanfaatkan satu batang pohon ini untuk jadi gantungan pot. Nah, ini dari kawat bonsai ya, satu dari kawat ini sih saya punyanya kebetulan pas ini pas nomor 3 mili satu. Kenapa saya harus pakai ini? Satu, harganya lebih murah kalau dibanding dengan besi biasa. Besi biasa itu harganya per lonjor, apa bahasanya, per lonjor, per batang ya, itu panjangnya 11 sampai 12 meter. Itu harganya kalau besi 4 di Malang ya, itu harganya kurang lebih 25 sampai 26 ribu besi 4. Kemudian kalau kita beli ini harganya cuman 80 ribu satu roll. Itu panjangnya berlipat-lipat kalinya ya. Itu berkaitan dengan ekonomisnya harga. Kemudian dari keamanan untuk pohon yang kita gunakan gantung ini, untuk gantung, ini tidak karat, ini tidak berkarat ya kan, karena aluminium. Nah, kemudian mudahnya lagi, kawat ini mudah kita lipat, mudah kita pelintir, mudah kita bentuk seperti yang kita inginkan. Jadi seperti ini teman-teman, saya sudah punya pohon ini, akhirnya jadi rak 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, jadi rak. Padahal pohon mangga saya ini tidak terlalu besar, tapi sudah cukup untuk mame-mame ini. Tapi untuk mame ya, kalau small mungkin akan berbeda. Maka yang saya tunjukkan ini adalah bagaimana cara mengakali, cara mensiasati tempat kita yang tidak terlalu luas, tapi kita banyak tanaman-tanaman besar yang kita gunakan untuk mendekek, menggantung, apa saja lah. Yang penting mensubscribe, like dan mengkomeni ya. Oke. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan adalah, kalau tidak mau ini saya harus pakai kawat bonsai. Kalau tidak bukan kawat bonsai, kayaknya pohon ini akan berkarat juga. Kenapa? Karena besinya kalau berkarat kasihan pohon yang kita gantung begini. Kemudian ya harganya yang ini jauh lebih murah dibanding dengan besi biasa. Yang ketiga, ini mudah dibentuk ya kan, mudah dibentuk. Dan ada lagi yang kawat bekas. Jadi kawat bonsai bekas yang sudah digunakan 4 sampai 5 kali itu kan, biasanya teman-teman senior, teman-teman yang sudah besar-besar bonsainya itu tidak dipakai. Kenapa? Karena itu semakin akan merusak batang, ranting dan cabang. Itu biasanya yang besar-besar begini tidak dipakai. Kalau sudah 4 kali, 5 kali tidak dipakai, itu diminta aja. Untuk apa? Ya untuk menggantung. Untuk menggantung kayak ini. Ini contoh ya, sorry ya. Nih. Ini kawat bekas, Mas Bro. Ini kawat bekas. Jadi pohon palem saya ini akhirnya ya kan, pohon palem saya ini jadi bisa untuk tempat rak 1, 2. Ini misalkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semakin ke bawah kan semakin besar. Nah, kita gantung-gantung seperti ini ya kan, lumayan. Jadi kita mengiri tempat banyak loh, ini sangat banyak. Nah, ini kalau ini sih dari keramik ya, dari keramik bekas saya topang begini. Jadi rak-rak saya kan, nah ini mami-mamian saya, ini tembok-tembok saya kasih rak-rak begini ya. Ini para mami-mami yang sengaja saya tanam. Maka kalau segini ini kan gampang ya kan. Nih mami
Super mami ini mini. Ya, ini jadi kita taruh gini karena saya menggunakan mangkok aja. Nah, ini teman-teman, ini kita ikat begini ke bawah, kita pelintir sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mau kita kasih sebetulnya bisa juga sih ya kan. Kita kasih, ini kita kasih sebetulnya bisa juga ya. Cuman apakah Anda mau melakukan itu terserah. Ini yang penting inspirasi yang saya coba gunakan. Saya masih punya satu pohon lagi yang sengaja saya sisakan untuk biar Anda tahu bagaimana saya mengikatnya ini, ya kan? Saya hanya butuh kawat, gunting. Ya, kita ada satu pohon lagi, pohon ini, pohon mangga saya di sebelah sana itu. Saya mau gantung juga biar nanti jadi apa namanya? Jadi gantungan pot mami saya. ini rak-rak dari keramik gitu ya. Itu ada pohon. Nah, ya kan? Itu ada pohon mangga saya. Nanti kita gunakan untuk gantung mamian ya. Jadi coba Anda lihat gantungan pohon ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya. Saya taruh aja dulu di sini. Oke. Kelihatan nggak mangganya tuh teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan kan? Pasti kelihatan. Nah, dari sini saya mendang-dangi Anda ya. Nih, gantungan pohon. Saya geser aja biar Anda lebih kelihatan pohonnya. Oke. Nah, nih pohon mangga ini nanti kita gantung ya. Nih kawat. Wah, itu yang sudah punya kawat besar. Bagaimana kita yang ya itu terserah Anda. Jadi saya minta maaf, bukan berarti apa, karena saya kalau beli besi yang ini, yang besi beneran, itu harganya jauh lebih mahal dibanding sama beli ini gitu loh. Ini satu roll panjangnya wudu banyak banget. Nah, oke. Kita di sini kita kasih gantungan. Ya caranya sih biasa-biasa aja. Mungkin Anda kelihatan ya. Gantung dulu begini. Set, kita ikat di atas. Oke. Nanti di sini kita balut satu kali lagi. Nah, setelah ini teman-teman, kita bentuk bulat. Bulat, kita cetak pakai potnya. Rencananya mau potnya pakai yang mana? Ya kan? Contoh nih, saya mau pakai pot yang ini. Nanti saya gantung. Ini pot saya gantung, kita cetak besarnya seberapa. Nah, gini. Yes, cukup. Oke. Nanti akan jadinya seperti yang tadi itu. Tekan tengahnya begini biar pas. Nah, tekan. Yes. Udah, bulatkan lagi di antara sela-selanya. Kalau enggak, ini lepas dulu karena cetakan sudah jadi. Lepas dulu, ini tekan begini, diuntir, dipelintir begini teman-teman. Saya akan menunjukkan ya, dipelintir begini. Sorry. Nah, dipelintir. Kenapa kok dipelintir? Ini juga akan semakin kuat. Kan ini akan semakin mengait, ya kan? Set. Nah, ini kan dipelintir nih. Baru kita membuka lagi. Ini gampangnya kawat bonsai ya. Sampai ke bawah lagi. Diprediksi jaraknya seberapa. Kalau memang jaraknya panjang ya kita bikin agak irit di bawah lagi sini. Nah, kita bentuk bulatan lagi di bawah. Bulatan lagi. Ini di sini. Set. Nah, oke. Sudah, turun ke bawah dulu. Nah, biar aman. Turun ke bawah, ini tekan lagi begini, untir. Nah, kenapa kok diuntir? Ya karena memang untuk lebih memperkuat. Ya, oke. Ini sudah pas. Ini sudah dapat berapa nih teman-teman? 2 kan ya? Oke. Yes. 1, 2, 1 lagi di bawah aja.
Ada satu lagi di sini. Yes. Untir lagi. Sorry. Yep. Udah. 3. Nah, satu pohon ini sudah ada 3 3 pot. Anda mau ngasih begini biar berbeda ini, beda sapnya. Nah, contoh nih ya, ini kan sudah tertata nih. Nah, kita tinggal naruh tuh, 1, 2, ya kan. 2 nih, 3. Dan ini aman, Mas Bro. 1 aman, ya kan? 1 aman, ya kan? Aman. Yang kedua, ini teduh, ya. Ini teduh, nggak mungkin nggak teduh. 1, 2, 3. Tergantung jarak Anda memilih seberapa jarak itu untuk bisa kita gantung dengan ini. Makanya manfaatkan pohon yang ada teduhan ini, karena ini akan jauh lebih subur dibanding dengan kita taruh di rak biasa. Yang rak-rak begini ini punya saya begini nih. Nih kan. Ini keramik-keramik bekas. Nah, memang sengaja saya gunakan untuk nah, ini juga saya kembali lagi berpikir bahwa pohon ini daripada tidak ada tempatnya, ya kan, daripada pohon ini nggak ada tempatnya, maka saya gunakan tempat lagi. Saya punya rak lagi, 1, 2, 3. Tidak ribet, dan itu sangat mudah cara membuatnya, ya kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Nah, bisa juga Anda gunakan kawat bekas itu, karena ini pohonnya kan kecil. Kalau yang tadi awal kita gunakan itu, ya sudah, Anda menggunakan. Maka di sini yang terakhir kita cukup 3. Misalkan ini sudah, berarti ini kita potong ya Mas Bro ya. Kita potong, kita kaitkan nanti biar tidak terlalu banyak. Nah, ini kawat. Yes. Ini tidak usah terlalu kencang. Kenapa? Karena nanti pada saat ini terjadi pengembangan batang, yang pohon yang kita gunakan ini, dia tidak merusak kawatnya, tapi akhirnya juga akan lebih bagus hasilnya kan, karena kena kawat kan pasti akan lebih bagus, kayak melintir gitu. Ya, jadi gitu teman-teman, kita masih punya lagi bahan-bahan yang lain untuk kita gunakan pohon, karena pohon saya yang besar nih kayak palem-palem gini kan. Ini palem, nanti kita gantung-gantung lagi ya, beberapa tempat. Jadi masih ada lagi. Jadi kalau Anda bikin acuan yang semacam ini boleh. Ini ya, ini kawat bekas. Jadi kita hanya mengikat, misalkan di sini mau ditambahin lagi isi 2, gampang saja kan. Oke, ini palem saya. Contoh, sorry, saya tinggal dulu sebentar ya. Nih, kita bentuk dulu seperti ini. Mas Bro tengah ya. Kita tengah. Kita prediksi panjangnya batang ini seberapa ya. Kita ikat begini. Yes. Kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan? Oke. Sip. Saya agak naik dikit. Nih tengah, atas, kita bentuk bulatan. Kita bentuk bulatan dulu, diuntir, dipelintir begini maksudnya, ya kan. Kita prediksi seberapa besar ini pot yang akan kita gantung di sini. Nah, setelah jadi begini, kita sudah hafal kan, pot kita itu hafal. Nah, cukup kan. Nah, yang di sini kita juga pelintir lagi. Ini tidak mungkin turun. Kenapa? Kalau di sini sudah kita kunci, maka di sini tidak akan turun. Karena besarnya batang palem ini kan lebih besar bawah daripada yang atas, ya. Oke, kita untir lagi. Set.
kuat. Nah, maka kita akan ketemukan ujung ini dengan ujung sama ujung. Kita potong ya. Ini kita potong Mas Bro. Kita potong. Oke. Maka kita akan ketemukan ini. Ya. Mana tadi tang saya? Loh. Tangku hilang ya, tangku. Yang penting ini sudah ketemu. Karena kalau kawatnya bonsai kan gampang, kita pakai tangan pun bisa, ya kan? Ini nomor 3, teman-teman. Kawat bonsai nomor 3. Kalau nomor 4 mungkin akan lebih keras. Dah. Yes. Ini mestinya memang harus pakai tang. Kalau nggak pakai tang, kalau pakai tang lebih. Tang saya tadi mana sih? Ketinggalan di sebelah sana ya. Oke, sudah cukup teman-teman. Nah, ini kita tinggal naruh lagi. Tuh. Dan ini tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ini sudah saling mengaitkan. Jadi berat sini sama berat sini, ini sudah saling timbangannya sudah tidak mungkin ini turun maka di sini akan naik. Di sini tidak bisa. Kenapa? Karena pohon ini besar yang bawah dibanding sama yang atas. Maka kalau sudah kita besarnya seperti ini, maka di bawah tidak bisa turun lagi. Kalau naik bisa, tapi nggak mungkin naik. Kenapa? Karena sudah terbebani dengan ini. Gitu ya. Ini untuk mengakali, untuk mensiasati. Untuk mensiasati kita tidak punya tempat yang luas untuk mendisplay barang kita, mame-mame kita, small kita, maka gunakan pohon yang ada ini untuk jadi rak. Ini satu solusi yang coba saya sampaikan untuk Anda. Mudah-mudahan menjadi berkah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi Anda yang tidak punya tempat, tapi pohon gede-gede di rumah banyak ya. Manfaatkan untuk itu. Jadi gitu, sementara teman-teman, solusi tepat untuk mendisplay bonsai mame kita di pohon ya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, rezekinya banyak berkah. Insya Allah kita ketemu lagi di channelnya Sodik Ismail. Tapi jangan lupa bantu saya subscribe, tidak hanya menonton saja, tapi subscribe juga. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti terus apa yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.